Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Misyananda dengan NIM 080128253031. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang ketiga, yang dimana buat program menghitung rata-rata bilangan genap dan rata-rata bilangan ganjil menggunakan C++. Jadi saya akan menjelaskan program C++ saya terlebih dahulu, di mana di sini ada include string, yaitu untuk membaca fungsi input-output seperti cout, cin, dan inline. Lalu ada using namespace std, yaitu untuk supaya kita itu tidak perlu menambahkan std di setiap awal perintah. Lalu maksud itu di setiap depan perintah itu. Lalu ada in main, itu ada fungsi utama dari sebuah program. Ada buka kurung awal, itu menandakan mulainya sebuah program. Ada in, n, i, dan angka. Itu tuh in itu tipe datanya, itu integer, atau tipe data bilangan bulat yang memiliki variabel n, i, dan angka. Lalu ada double. Di sini tipe data double itu bilangan pecahan atau bilangan desimal, yang dimana variabelnya itu sum. Sum itu seperti apa? Jumlah total. Jumlah total bilangan genap, yaitu nol. Dan sum sum ganjil itu nol. Terus ada rata genap. Nah, sini tuh untuk rata-rata genapnya itu nol dan rata-rata ganjilnya itu nol. Sih saya buat rata aja biar nggak terlalu banyak dan nggak terlalu panjang. Lalu ada eh, tipe data integer, yaitu yang memiliki variabel count genap. Nah, ini itu untuk apa ya? Counter. Ini itu untuk menjumlahkan setiap angka, setiap angka pada perulangan. Itu nol dan count ganjil itu juga nol. Lalu di sini si out masukkan banyak data. Di sini dia mencetak masukkan banyak data untuk memberikan perintah kepada pengguna agar memasukkan nilai input ke layar, dan si in itu membaca nilai input yang dimasukkan oleh pengguna ke layar pada layar dan menyimpannya ke variabel n. Lalu masuk ke perulangan. Masuk ke perulangannya yang dimana I itu sama dengan nol dan I kurang dari N. Jika terpenuhi, maka dia akan mencetak masukkan angka. Dan dia memberikan perintah kepada pengguna agar memberi nilai input ke layar. Dan si in angka dia membaca nilai input yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke variabel angka. Lalu masuk ke kondisi di dalam perulangan yang mana jika angka sisa bagi dua itu adalah nol atau sama dengan nol, maka dia akan melakukan proses sum genap itu ditambah dengan angka. Dia mencari sum genap dengan sum genap itu ditambah dengan angka. Jadi nol ditambah dengan angka yang diinput. Lalu count genapnya itu ditambah dengan satu, kan, plus plus, kan, genap plus plus ditambah dengan satu. Lalu di situ ada buka kurung kelawar dan tutup kurung kelawar. Yang ini itu untuk menandakan mulainya sebuah perulangan. Perulangan pada jika i itu sama dengan nol dan i itu kurang dari n. Ini menandakan awal dari perulangan dan ini menandakan awal dari kondisi. Lalu ini akhir dari kondisi. Else itu jika jika kondisi ini tidak terpenuhi gitu. Else itu jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan ini yang dimana sum ganjil itu ditambah dengan angka dan count ganjil itu ditambah dengan satu. Lalu ini tutup kurung kawal pada for itu berarti akhir dari sebuah perulangan. Dan di sini masuk ke kondisi untuk menghitung rata genap dan rata ganjil. Ini mana count genap itu jika dia lebih besar dari nol, maka rata genap itu sama dengan sum genap dibagi dengan count genap. Tetapi dan jika count ganjilnya itu lebih besar dari nol, maka rata ganjil
itu dari sum ganjil dibagi dengan count ganjil. Maka dia akan mencetak rata-rata genapnya itu berapa dari nilai atau hasil dari rata genap, dan dia akan mencetak rata-rata ganjil dari hasil variabel rata ganjil. Dan n line ini untuk enter atau arti dari sebuah enter atau baris baru. Lalu sini ada tutup kurung awal terakhir, itu tuh menandakan akhir sebuah program. Lalu sini kita coba run. Sini kita coba masukkan banyak datanya itu tiga. Pertama di sini kita masukkan angka 4 atau angka 9 dan angka 2. Kan kita sudah pasti tahu kan bahwa angka 4 itu angka genap, angka 9 itu ganjil, dan angka 2 itu genap. Nah, sini dia menghitung rata genapnya. Pertama itu ke sini dulu. Apakah 4 itu habis dibagi dengan 2? Kan iya kan? Maka 0 ditambah dengan angka. Angkanya itu 4. 0 tambah 4, 4. Dan eh, di sini count genapnya itu 1. 0 ditambah dengan 1. Eh, count genapnya itu kan 0. 0 itu ditambah dengan 1. Maka di sini 4 dan di sini 1. Ingat. Lalu ke sini kita menghitung rata genapnya. Yang di mana samnya itu tadi kan 4. 4 dibagi dengan 1 kan 4. Nah, diingat kembali bahwa sekarang nilai eh, genap itu 4. Nilai samnya itu 4. Lalu ke sini, ke angka yang kedua. Yang dimana I-nya itu, yang dimana angka yang diinputnya itu 9. Jadi di sini, apakah 9 itu habis bagi dengan 2? Kan tidak. Berarti dia ke sini. Berarti dia sum ganjil. Dimana 0 ditambah dengan 9 itu 9. Dan 0 ditambah dengan 1 itu 1. Lalu dia akan memproses rata ganjilnya itu dengan 9. Jadi kan 9 kan rata ganjilnya 9 bagi dengan 1. Maka hasilnya itu 9. Nih, dia langsung dapat karena eh, nilai ganjil itu cuma 1, yaitu 9. Tetapi di sini kan ada nilai genapnya 2, maka dia akan memproses nilai genapnya kembali, yaitu angkanya. Di sini angkanya itu sekarang adalah 2. Maka 2 itu habis dibagi dengan 2 kan iya. Terus sum genapnya itu kan sekarang 4. Jadi kan sum genapnya tadi kan 4 kan. Angka hasil akhir gitu. 4, karena ini perulangan. 4 ditambah dengan angka. 4 tambah dengan angka kan 6. Lalu ininya tetap 1. Lalu di sini ada 6. Di sini itu 2 ya. 2 karena eh, count genapnya tadi kan sisa akhir count genap akhir nilai akhirnya itu kan 1. Nah, ditambah dengan 1. Jadi tambah 1 kan 2. Jadi di sini ada 6 dibagi dengan 2. Jadi hasil rata genapnya itu adalah 3. Itu. Lalu kita ke sini untuk menjelaskan logika programnya. Ini di mana program itu dimulai dengan mendeklarasikan variabel untuk menyimpan jumlah data n, angka yang diinput, serta variabel akumulator untuk menjumlahkan nilai sum, dan menghitung kekerapan munculnya angka count, baik untuk kategori genap maupun ganjil. Setelah pengguna menentukan berapa banyak data yang ingin dimasukkan, program menjalankan struktur peluangan for. Di dalam perulangan tersebut, setiap angka adalah 0, maka angka dianggap genap, nilainya ditambahkan ke total genap, dan perhitungan genap bertambah 1. Sebaliknya, jika ada sisa bagi, angka dianggap ganjil dan masuk ke perhitungan kelompok ganjil. Setelah seluruh data selesai diinput dan dikategorikan, program keluar dari blok perulangan untuk melakukan kalkulasi akhir. Sebelum menghitung rata-rata, program melakukan validasi menggunakan pernyataan if
untuk memastikan bahwa jumlah data pada masing-masing kategori lebih dari nol. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan pembagian dengan nol, di mana rata-rata itu didapatkan dengan membagi total jumlah nilai dengan banyaknya angka yang ditemukan pada masing-masing kategori. Terakhir, program menampilkan hasil rata-rata angka genap dan ganjil tersebut ke layar pengguna. Lalu sini pseudocode-nya yang dimana ada variabel n, angka, kon genap, kon ganjil yang bertipe integer, dan ada sum genap dan sum ganjil, lalu rata genap dan rata ganjil yang bertipe double. Begin ini artinya mulai. Terus di sini ada kon genap yang diisi dengan nol, terus ganjil diisi dengan nol, sum genap diisi dengan nol, ganjil diisi dengan nol, rata genap dan ganjil juga diisi dengan nol. Lalu di sini dia menginput variabel n dan masuk ke perulangannya yang dimana for i diisi dengan nol to n min 1 lakukan. Jadi jika i itu adalah nol dan selagi nol ke n dikurang 1, maka dia akan melakukan ini. Begin ini begin untuk eh, mulanya sebuah perulangan ya. Dan di sini ada read. Kalau lakukan, dia akan menginput angka. Lalu dia melakukan pengecekan kondisi. Jika angka itu mod tipe ya, mod. Jika angka itu mod 2 itu sama dengan nol, maka ini bagian ini untuk memulai kondisi, maka dia akan memproses sum genap yang diisi dengan sum genap ditambah dengan angka. Dan count genap itu ditambah dengan 1. Plus plus itu tambah 1. N ini eh, akhir dari kondisi dan else itu jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini. Yang dimana mulai, yang dimana yaitu adalah kelompok sum ganjil. Kelompok sum, kelompok ganjil. Oh, ini kurang. Maaf. Nah, dimana dia itu kelompok sum ganjil, yaitu sum ganjil itu diisi di kelompok ganjil, yang dimana sum ganjil itu diisi dengan sum ganjil ditambah dengan angka dan count ganjil itu ditambah dengan 1. Lalu n ini selesai dari kondisi dan ini selesai dari perulangan. Lalu masuk ke if untuk menentukan rata-rata, di mana di sini jika kon genapnya itu lebih besar dari nol, maka rata genapnya itu isi dengan sum genap dibagi dengan kon genap. Dan jika kon ganjilnya itu lebih besar dari nol, maka rata ganjilnya itu diisi dengan sum ganjil dibagi dengan kon ganjil. Dan dia akan mencetak rata genap dan dia juga mencetak rata ganjil. Lalu selesai. Penjelasan program perbalisnya itu sama seperti yang sebelum saya jelaskan. Di sini saya jelaskan kembali. Yang pertama itu untuk memasukkan header file stream itu untuk fungsi input-output seperti cout, cin, dan inline. Lalu menggunakan using namespace std itu agar tidak perlu menulis std di setiap perintah. Dan fungsi utama sebuah program. Lalu tanda kurung awal buka menandakan awal mulanya program. Dan mendeklarasikan variabel n, banyak data, i untuk looping, untuk perulangan, dan angka, input pengguna, yang bertipe data integer. Lalu mendeklarasikan variabel untuk menyimpan total jumlah sum dan hasil rata-rata agar akurat yang bertipe data double, desimal. Desimal atau pecahan ya. Lalu ada variabel perhitungan counter. Counter itu tuh yang count tadi. Untuk mencatat berapa banyak angka genap dan ganjil yang masuk yang bertipe data integer. Integer itu bilangan bulat. Lalu menampilkan pesan ke layar untuk meminta jumlah data yang akan diinput dan mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Lalu perulangan yang akan berjalan itu sebanyak n kali. Awal dari perulangan dan menampilkan pesan meminta input angka satu per satu di dalam log, mengambil angka yang dimasukkan pengguna,
Lalu kondisi pertama untuk mengecek apakah angka itu habis dibagi dengan dua, maka itu bilangan genap. Awal kondisinya, eh, itu untuk awal kondisi, di mana jika genap itu, angka genap tersebut ditambahkan ke total simpanan sum genap, dan menambahkan hitungan jumlah angka genap yang ditemukan. Lalu akhir dari kondisi pertama, lalu di sini jika angka tidak habis dibagi dengan dua, maka itu dianggap ganjil. Awal dari kondisi else, dan menambahkan angka ke total simpanan sum ganjil, lalu menambah hitungan jumlah angka ganjil yang ditemukan, akhir dari kondisi else, dan akhir dari peluangan, lalu mengecek apakah ada angka genap yang diinput untuk menghindari pembagian dengan nol, dan menghitung rata-rata genap, sum genap dibagi dengan sum count genap. Lalu dia mengecek apakah ada angka ganjil yang diinput. Jika iya, dia akan menghitung rata-rata ganjilnya, itu sum ganjil dibagi dengan count ganjil. Dan dia akan mencetak hasil rata-rata angka genap ke layar. Dan dia juga akan mencetak hasil rata-rata angka ganjil ke layar. Tanda kurung awal tutup yang menandakan akhir dari program. Lalu ini running, contoh runningnya. Penjelasan runningnya, di mana saat program itu dimulai, semua variabel itu menyimpan eh, semua variabel penyimpanan itu diatur ke angka nol. Jadi semuanya itu angka nol. Lalu, program pertama kali menampilkan teks, masukkan banyak data, dan berhenti sejenak untuk menunggu pengguna mengetikkan angka. Pada contoh ini, pengguna memasukkan angka 3, maka perulangan angka tulis berjalan sebanyak 3 kali. Masuk ke perulangan for, yang dimana iterasi satunya itu I sama dengan nol. Dia akan muncul pesan masukkan angka, dan pengguna memasukkan 4. Lalu, apakah 4 mod 2 itu sama dengan nol atau habis bagi dengan atau habis? Maka jika iya, dia adalah genap. Jadi kan dia kan bertanya nih, apakah 4 mod 2 itu nol? Dan iya, maka genap. Dan dia menghitung sum genapnya itu kan nol tambah dengan angka, yaitu nol tambah 4 sama dengan nol. Maka count genapnya itu nol kan, ditambah dengan satu. Count genap is plus. Jadi satu. Lalu dia ke iterasi kedua, yang dimana jika I itu sama dengan satu, dia akan muncul pesan masukkan angka dan pengguna memasukkan 9. Dimana apakah 9 mod 2 itu sama dengan nol? Kan tidak, berarti ganjil. Maka sum ganjilnya itu 0 ditambah 9 itu sama dengan 9, dan count ganjil 0 tambah satu itu sama dengan satu. Lalu iterasi ketiga, jika itu sama dengan 2, dia akan muncul pesan masukkan angka dan pengguna memasukkan angka 2. Apakah 2 mod 2 itu nol? Itu sama dengan nol? Ya, jadi dia bilangan genap. Sum genapnya itu sama dengan 4 ditambah 2. Kenapa 4? Karena rumus sum genap itu kan sum genap ditambah dengan angka. Sum genapnya ini kan udah diganti jadi 4. Nih, sisa perhitungan dari yang pertama. Perulangan ini. Kondisi pertama ya. Jadi, di sini, ini kan perulangan nih. Jadi, di sini, eh, sum genapnya itu sekarang adalah 4. Maka 4 ditambah dengan 2 itu adalah 6. Dan kon genapnya itu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Karena kon genapnya itu 2. Kon genap itu kan 0. Nah, terus ditambah dengan 2. Jadi sama dengan 2. Lalu di sini eh, keluar dari perulangan, dan setelah perulangan selesai, program menghitung hasil akhir. Lalu rata-rata genap, pengguna membagi total genap dengan jumlah data genap yang masuk, yaitu 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Dan rata-rata ganjil,
Program membagi total ganjil dengan jumlah data ganjil yang masuk, yaitu 9 dibagi dengan satu itu 9. Dan program mencetak hasil perhitungan tersebut ke layar. Itu rata-rata genapnya 3 dan rata-rata ganjilnya itu 9. Lalu selesai. Richardnya itu seperti ini, di mana pertama itu ada bentuk star, di mana ada bentuk oval, itu untuk start dan end, atau mulai dan selesai. Lalu ada bentuk jajar genjang, oh ya ini arah arah arusnya, di mana sini ada bentuk jajar genjang. Jajar genjang itu untuk input dan output. Lalu di sini ada bentuk segi 6. Segi 6 itu untuk kondisi perulangan. Untuk I sama dengan 0 to N min 1. Kenapa N min 1? Karena dia kurang dari. Kurang dari itu kan artinya misal nilainya itu 4, maka di bawah dari 4. Jadi 3. Jadi sampai 3. Jadi I-nya itu sampai 3. Maka dia akan melakukan, jika terpenuhi, maka dia akan menginput angka, dan dia masuk ke kondisi yang dimana jika angka angka sisa bagi dari 2 itu 0, maka dia akan melakukan proses ini. Di mana sum genap itu sama dengan sum genap tambah dengan angka dan kon genap itu tambah dengan 1. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan proses ini, di mana sum ganjil itu sama dengan sum ganjil ditambah dengan angka dan kon ganjil itu tambah dengan 1. Lalu dia akan ke perulangan selanjutnya atau melakukan proses selanjutnya, di mana ditambah dengan itu ditambah dengan 1, dan dia akan melakukan terus sampai ini tuh tidak lagi terpenuhi. Perulangan yang sudah tidak lagi terpenuhi. Jika ini sudah tidak lagi terpenuhi, maka dia akan mengecek sini, yang dimana jika kon genapnya itu lebih besar dari 0, maka dia akan memproses rata genapnya itu sum genap dibagi dengan kon genap. Tapi jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek apakah eh, kon ganjilnya itu lebih dari 0. Jika iya, maka dia akan mau proses ini rata ganjil, di mana sum ganjil dibagi dengan kon ganjil. Tapi jika tidak, dia akan langsung selesai. Dan ini dan ini dia akan mencetak rata genap, lalu ini dia akan mencetak rata ganjil. Dan selesai. Baik, itu saja dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun salah dalam eh, melakukan tugas atau prosesnya juga saya salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.